Assalamualaikum teman-teman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut ke kisahnya, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Ya Allah, semoga yang mendengarkan kisah ini sampai selesai bisa mengambil hikmah dan pelajaran dan selalu diberikan kesehatan dohir wal batin. Tuliskan amin di kolom komentar, like, share dan subscribe ke channel ini. Sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal jariah yang mengalir terus-menerus di akhirat kelak. Di sebuah desa kecil di pesisir Jawa, hidup seorang pemuda bernama Aditya. Dia dikenal sebagai pemuda biasa, tak terlalu istimewa, tapi penuh rasa ingin tahu tentang dunia di luar desanya. Setiap malam, suara ombak mengiringi tidurnya, mengalirkan bisikan-bisikan yang baginya terdengar seperti nyanyian kuno. Aditya tak pernah tahu bahwa nasibnya terikat erat dengan lautan yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Suatu malam, Aditya terbangun dari tidur lelapnya dengan sebuah firasat aneh. Di dalam mimpinya, dia melihat seorang wanita berpakaian anggun, berdiri di tengah lautan. Sosok itu bercahaya, seperti diselimuti kabut hijau yang mistis. Wanita itu menatapnya dengan tatapan yang tajam tapi penuh kelembutan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi seolah memanggil Aditya untuk mendekat. Ketika Aditya terbangun, ia menemukan pasir basah di kakinya. Dia terkejut. Rumahnya berada cukup jauh dari pantai. Bagaimana mungkin pasir ini ada di sana? Meskipun begitu, dia mengabaikan kejadian itu dan menganggapnya sebagai sisa mimpi yang membekas terlalu dalam. Namun, firasat itu terus menghantuinya. Beberapa hari kemudian, Aditya mulai mengalami sesuatu yang lebih ganjil. Dia mendapati dirinya berjalan tanpa sadar saat tidur. Setiap kali terbangun, dia berada lebih dekat dengan pantai, bahkan kadang-kadang di atas dermaga tua yang sudah jarang digunakan. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan pada Aditya, terutama ketika ia terlihat lebih pendiam dan sering melamun. "Hati-hati, nak. Laut Selatan bukan tempat biasa," kata seorang tetua desa yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita kuno. Namun, Aditya hanya tersenyum tipis, tak tahu bagaimana harus menjelaskan apa yang dialaminya. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Wanita itu berbicara padanya dengan suara yang seperti gelombang laut, penuh kelembutan tapi memancarkan kekuatan. "Aditya," katanya, "kau telah dipilih. Datanglah padaku." Aditya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Tapi entah kenapa dia tidak merasa takut. Ada sesuatu yang mendesaknya untuk menjawab panggilan itu. Semakin hari, langkah-langkahnya saat berjalan dalam tidur semakin jauh. Hingga suatu malam, ia akhirnya mencapai pantai. Tapi yang terjadi berikutnya membuatnya bergidik. Aditya berjalan dengan mata tertutup. Namun kakinya menyentuh permukaan air tanpa tenggelam. Dia berjalan di atas laut, seperti sedang melintasi jembatan tak kasat mata. Angin laut menerpa wajahnya, membawa aroma garam yang segar. Tapi dalam tidur itu, dia merasa seperti melayang. Di kejauhan, dia melihat sosok wanita itu. Kali ini lebih dekat. Rambutnya yang panjang tergerai, bergelombang seperti ombak, dan pakaiannya yang berwarna hijau berkilauan seperti permukaan laut di bawah sinar bulan. Wajahnya anggun, tapi penuh teka-teki. Dia berdiri tenang di tengah samudera, seperti seorang ratu yang menunggu kedatangan tamunya. Namun, saat langkah Aditya semakin mendekat, suara gemuruh ombak tiba-tiba terdengar. Lautan yang tadinya tenang mulai bergolak, seperti memperingatkan sesuatu. Aditya masih dalam keadaan tidur, tapi entah bagaimana dia merasa bahwa perjalanannya bukan hanya sekadar mimpi. Di setiap langkahnya, dia merasakan ada kekuatan besar yang mengawasi. Wanita itu, Nyi Roro Kidul, perlahan mengangkat tangannya, mengisyaratkan Aditya untuk berhenti. Ombak di sekelilingnya mereda, seolah tunduk pada perintahnya. Dalam keheningan itu, sebuah bisikan terdengar di telinga Aditya. "Aditya, siapkah kau menerima takdirmu?" Aditya tidak menjawab, karena masih berada dalam alam bawah sadarnya. Tapi dalam mimpinya, dia mengangguk. Dengan senyum misterius, Nyi Roro Kidul berbalik, berjalan perlahan menuju lautan yang semakin pekat, meninggalkan Aditya berdiri di tengah samudera. Ketika fajar tiba, Aditya terbangun di pantai, tergeletak di atas pasir basah. Penduduk desa menemukannya dengan tatapan cemas.
beberapa dari mereka mulai berbisik, menyebut-nyebut nama Nyi Roro Kidul. Tetua desa mendekatinya dan berkata, "Aditya, ini bukan kebetulan. Kau dipilih. Tapi ingat, hubungan manusia dengan Laut Selatan selalu penuh misteri. Bersiaplah, karena jalan yang kau tempuh bukanlah jalan yang mudah." Aditya hanya bisa diam, menatap lautan yang tampak tenang tapi penuh rahasia. Dia tahu, ini baru permulaan. Dan apapun yang menantinya, dia tidak bisa lagi berpaling. Hari-hari setelah kejadian itu, Aditya menjadi pusat perhatian di desanya. Orang-orang semakin yakin bahwa pemuda ini memiliki hubungan dengan penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Ada yang mengaguminya, namun tidak sedikit pula yang takut. Dalam budaya mereka, laut bukan hanya sekedar tempat mencari nafkah, tapi juga sebuah dunia lain yang penuh misteri dan kekuatan gaib. Aditya sendiri bingung dengan semua yang terjadi. Malam-malamnya tidak pernah tenang. Setiap kali ia terlelap, ia merasa tubuhnya bergerak sendiri. Ia kembali berjalan dalam tidur, seringkali menuju pantai atau bahkan melangkah ke laut. Namun kali ini, ia mulai menyadari sesuatu. Ada kekuatan yang membimbingnya. Kekuatan itu terasa halus, seperti sebuah undangan yang tidak bisa ia tolak. Pada suatu malam, Aditya mengalami mimpi yang lebih jelas dari sebelumnya. Ia tidak lagi hanya melihat Nyi Roro Kidul dari kejauhan. Kali ini, ia berdiri di hadapannya, di tengah samudera luas yang tampak tanpa ujung. Nyi Roro Kidul berbicara padanya dengan suara yang terdengar seperti bisikan ombak. "Aditya, keturunanmu membawa darah yang terkait dengan lautan ini. Kau bukan sembarang pemuda. Laut telah memanggilmu, dan aku adalah penjaga takdirmu. Apakah kau siap menerima jalan ini?" Aditya mencoba menjawab, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menahannya. Dia hanya mampu mengangguk perlahan. Nyi Roro Kidul tersenyum. Senyum yang penuh makna tapi juga menyimpan rahasia yang tidak ia mengerti. "Kalau begitu, bersiaplah. Akan ada ujian yang harus kau lewati, Aditya. Hanya mereka yang benar-benar layak yang dapat memahami kekuatan laut dan segala rahasianya." Ketika Aditya terbangun dari mimpi itu, ia menemukan dirinya kembali berada di pantai. Namun kali ini berbeda. Di tangannya terdapat sebuah benda kecil. Sebuah kerang hijau yang berkilauan seperti zamrud. Ia tidak tahu bagaimana benda itu sampai ke tangannya, tapi ia merasa bahwa kerang itu memiliki arti penting. Ia membawa kerang itu kepada tetua desa, berharap mendapatkan penjelasan. Tetua itu terkejut saat melihatnya. "Ini bukan sembarang kerang, Aditya. Ini adalah simbol pemberian dari Nyi Roro Kidul. Jika kau memilikinya, artinya kau telah dipilih untuk sebuah tujuan besar. Tapi hati-hati, jalan yang kau tempuh penuh bahaya. Ada banyak yang menginginkan kekuatan ini, dan kau harus siap melindungi dirimu sendiri." Sejak saat itu, hidup Aditya berubah sepenuhnya. Malam-malamnya dipenuhi dengan mimpi dan perjalanan gaib yang semakin intens. Dalam mimpinya, ia diajarkan berbagai hal, tentang laut, tentang hubungan manusia dengan alam, dan tentang tanggung jawab besar yang akan ia emban. Namun, tidak semua pelajaran itu mudah. Suatu malam, Aditya kembali bermimpi. Kali ini, ia berdiri di tengah badai besar. Ombak mengamuk, angin berteriak, dan langit gelap pekat. Di tengah kekacauan itu, ia mendengar suara Nyi Roro Kidul. "Aditya, ujianmu telah dimulai. Hanya mereka yang memiliki keberanian dan ketulusan hati yang dapat bertahan. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu." Aditya merasa tubuhnya terombang-ambing, seperti akan tenggelam. Namun, ia mencoba tetap berdiri. Ia ingat apa yang dikatakan tetua desa. Lautan tidak hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang harmoni. Dengan keberanian yang tersisa, ia mulai memusatkan pikirannya. Ia membayangkan badai itu mereda, dan perlahan, gelombang besar yang mengancamnya mulai mengecil. Ketika badai akhirnya mereda, Nyi Roro Kidul muncul di hadapannya. Kali ini, wajahnya terlihat lebih serius. "Kau telah melewati ujian pertama, Aditya. Tapi ini baru permulaan. Masih banyak yang harus kau pelajari. Kau akan menghadapi bukan hanya kekuatan dari laut, tapi juga dari daratan. Banyak yang ingin merebut takdirmu. Ingat, kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kemampuan, tapi juga dari hati yang tulus."
Ketika Aditya terbangun dari mimpi itu, ia merasa lebih kuat, seolah-olah ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Namun, ia juga merasa bahwa tugas besar sedang menantinya. Ia tahu bahwa dirinya tidak lagi sekedar seorang pemuda biasa. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah warisan kuno yang menghubungkan manusia dengan kekuatan alam. Hari-hari berikutnya, Aditya mulai menyadari bahwa mimpi-mimpi itu bukan hanya sekadar petunjuk. Mereka adalah pelajaran yang membekas di alam bawah sadarnya. Ia mulai memahami bagaimana membaca tanda-tanda laut, bagaimana merasakan energi di sekitarnya, dan bagaimana menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, ia juga mulai merasakan ancaman yang datang dari luar. Desas-desus tentang dirinya mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Ada yang melihatnya sebagai utusan laut, tapi ada juga yang menganggapnya sebagai ancaman. Beberapa orang mulai datang ke desanya, ingin melihat Aditya secara langsung. Mereka membawa berbagai pertanyaan, dan sebagian bahkan membawa niat buruk. Tetua desa memperingatkan Aditya untuk berhati-hati. Kekuatan seperti ini selalu menarik perhatian. Tidak semua yang datang kepadamu memiliki niat baik. Kau harus waspada, Aditya. Jangan biarkan dirimu dimanfaatkan oleh mereka yang tidak memahami kekuatan laut. Aditya mendengar nasihat itu dengan hati-hati. Ia tahu bahwa dirinya telah memasuki dunia yang penuh dengan intrik dan bahaya. Namun, ia juga merasa bahwa ia tidak sendiri. Setiap malam, Nyi Roro Kidul selalu muncul dalam mimpinya, membimbingnya dan memberinya kekuatan. Namun, apa yang akan datang berikutnya akan menjadi ujian terbesar bagi Aditya. Karena takdirnya tidak hanya melibatkan dirinya sendiri, tapi juga desanya, lautan, dan bahkan dunia di luar batas yang ia kenal. Seiring waktu, keberadaan Aditya yang dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul semakin tersebar luas. Tidak hanya penduduk desa-desa tetangga, tapi juga orang-orang dari tempat yang jauh mulai mendengar kisah tentang seorang pemuda yang konon memiliki hubungan dengan penguasa Laut Selatan. Banyak yang datang membawa rasa ingin tahu, namun ada juga yang membawa niat buruk. Di antara para pendatang, ada seorang pria tua dengan sorot mata tajam. Namanya Ki Wiraguna, seorang dukun sakti yang dikenal memiliki ilmu hitam yang kuat. Ia mendengar bahwa Aditya telah dipilih oleh Nyi Roro Kidul, dan ia melihat ini sebagai kesempatan untuk merebut kekuatan yang menurutnya seharusnya menjadi miliknya. Pemuda itu hanya alat, pikir Ki Wiraguna. Aku akan mengambil apa yang menjadi hakku, dan menggunakan kekuatan laut untuk kepentinganku sendiri. Ki Wiraguna menyamar sebagai seorang pengelana dan mendekati Aditya dengan sikap ramah. Ia berpura-pura memberikan nasihat, bahkan mengaku ingin membantu Aditya memahami takdirnya. Awalnya, Aditya menerima kehadirannya dengan terbuka, karena ia merasa bahwa Ki Wiraguna memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib yang mungkin berguna. Namun, lama-kelamaan, Aditya mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Dalam mimpinya, Nyi Roro Kidul memperingatkannya. Aditya, tidak semua yang mendekat padamu memiliki niat baik. Ada yang datang membawa kebencian dan keserakahan. Kau harus berhati-hati terhadap orang itu. Ketika Aditya bangun, ia mulai mengamati gerak-gerik Ki Wiraguna dengan lebih cermat. Ia menyadari bahwa pria itu sering memancing informasi tentang mimpinya, kerang hijau pemberian Nyi Roro Kidul, dan ritual-ritual yang mungkin telah diajarkan dalam mimpinya. Hal ini membuat Aditya semakin waspada. Suatu malam, ketika Aditya berjalan dalam tidurnya, ia tiba-tiba terbangun di tengah perjalanan. Kali ini, ia tidak berada di pantai atau lautan, tapi di sebuah hutan lebat yang asing baginya. Udara di sekitarnya terasa dingin, dan suasana penuh dengan aura yang mencekam. Di depan, ia melihat Ki Wiraguna sedang berdiri di tengah lingkaran yang dibuat dari garam dan kembang setaman. Pria itu sedang melafalkan mantra, dan di tangannya terdapat kerang hijau milik Aditya. Aditya terkejut. Ia tidak pernah memberikan kerang itu pada siapapun, apalagi pada Ki Wiraguna. Ia merasa bahwa ini adalah bentuk pengkhianatan. Sebelum Aditya sempat melangkah lebih jauh, Ki Wiraguna berbalik dan menatapnya dengan senyuman licik. Aku tahu kau akan datang, Aditya, katanya dengan suara yang penuh tipu daya. Kau terlalu muda untuk memahami kekuatan sebesar ini. Kerang ini seharusnya menjadi milikku. Aku akan menggunakannya untuk membuka pintu kekuatan Laut Selatan dan merebut semua yang ada di sana.
Aditya merasa darahnya berdesir. Ia tahu bahwa ia tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Kau salah, Ki Wiraguna, jawab Aditya dengan tegas. Kekuatan laut bukan untuk dimiliki oleh siapapun. Ini adalah warisan alam yang harus dijaga, bukan untuk disalahgunakan. Ki Wiraguna tertawa terbahak-bahak. Dan kau pikir kau bisa menghentikanku, anak muda? Kau hanya alat. Tanpa kerang ini, kau bukan siapa-siapa. Ki Wiraguna mulai melafalkan mantra yang lebih kuat, dan tiba-tiba, angin kencang berhembus di sekitar mereka. Langit yang tadinya cerah berubah gelap, dan suara gemuruh ombak terdengar dari kejauhan, meskipun mereka berada jauh dari laut. Aditya merasakan tekanan yang luar biasa, namun ia tidak menyerah. Dalam pikirannya, ia memanggil Nyi Roro Kidul, berharap mendapatkan petunjuk. Dan seketika, ia merasakan kehadiran sang ratu. Sebuah suara lembut terdengar di telinganya, seperti bisikan angin. Aditya, ingatlah apa yang telah kau pelajari. Kekuatan sejati ada di dalam dirimu. Kau adalah penjaga, bukan penakluk. Gunakan hatimu untuk melawan, bukan hanya kekuatanmu. Aditya mulai memusatkan pikirannya. Ia mengingat semua pelajaran yang diberikan kepadanya dalam mimpi. Ia menarik napas dalam-dalam dan berdiri tegak. Dalam hatinya, ia meminta izin kepada laut untuk membantunya mengembalikan keseimbangan. Tiba-tiba, angin yang tadi berhembus kencang mulai mereda. Gemuruh ombak yang semakin dekat juga berhenti. Ki Wiraguna terlihat bingung. Mantranya tampaknya tidak lagi berfungsi. Kerang hijau di tangannya mulai bersinar terang. Dan sebelum ia sempat melakukan apa-apa, kerang itu melayang dari tangannya dan kembali ke Aditya. Ki Wiraguna berteriak marah. Tidak mungkin. Kekuatan itu seharusnya milikku. Namun, sebelum ia bisa melancarkan serangan lain, sebuah ombak besar muncul entah dari mana dan menghantamnya. Ki Wiraguna terlempar jauh, dan ketika Aditya mencoba mencarinya, pria itu sudah menghilang di antara pepohonan. Setelah kejadian itu, Aditya kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ancaman seperti Ki Wiraguna mungkin akan terus datang. Namun, ia juga merasa bahwa dirinya semakin kuat dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Penduduk desa menyambutnya dengan cemas tapi penuh harapan. Mereka tahu bahwa Aditya tidak lagi hanya seorang pemuda biasa. Ia adalah pelindung mereka, penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan laut. Tapi perjalanan Aditya belum selesai. Di kejauhan, ia merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Sebuah ujian terakhir yang akan menentukan segalanya. Aditya kini hidup dengan kewaspadaan yang terus meningkat. Setelah insiden dengan Ki Wiraguna, ia menyadari bahwa takdirnya tidak hanya melibatkan hubungan dengan Nyi Roro Kidul, tetapi juga membawa ancaman dari pihak-pihak yang ingin merebut kekuatan laut untuk kepentingan pribadi. Namun, Aditya juga merasa bahwa ini hanyalah permulaan. Mimpi-mimpi yang datang kepadanya semakin jelas. Suatu malam, Nyi Roro Kidul muncul dengan ekspresi yang lebih serius dari biasanya. Aditya, katanya, kekacauan tidak hanya datang dari daratan. Laut pun sedang bergolak. Ada makhluk dari dasar lautan yang berusaha menghancurkan keseimbangan. Mereka merasa terganggu dengan keberadaanmu. Kau harus turun ke laut untuk menghadapinya. Ini adalah ujian terakhirmu, ujian yang akan menentukan apakah kau layak menjadi penjaga. Aditya merasa cemas. Tapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Pagi harinya, ia membawa kerang hijau itu ke pantai dan memusatkan pikirannya. Dalam hati, ia memohon kepada laut untuk membawanya ke tempat yang dimaksud oleh Nyi Roro Kidul. Perlahan, ombak mulai bergerak, membentuk jalur yang memisahkan air, seperti sebuah gerbang menuju dunia bawah laut. Dengan hati-hati, Aditya melangkah masuk. Saat ia berjalan lebih dalam, tubuhnya terasa ringan, seperti menyatu dengan air. Ia bisa bernapas dengan bebas, meskipun kini ia berada di dasar laut. Di sekelilingnya, dunia bawah laut terbentang indah. Terumbu karang berwarna-warni, ikan-ikan berenang dengan bebas, dan cahaya kehijauan dari kerang di tangannya menerangi jalannya. Namun, keindahan ini segera terganggu oleh sesuatu yang mengerikan. Di kejauhan, Aditya melihat makhluk besar yang bergerak mendekatinya. Makhluk itu adalah naga laut, makhluk legendaris yang dikenal sebagai penjaga dasar laut, tapi kini berubah menjadi ancaman.
Tubuhnya besar dan bersisik seperti baja, matanya menyala merah, dan suaranya menggema seperti gemuruh badai. "Manusia," teriak naga laut itu. "Apa yang kau lakukan di wilayahku? Kau tidak pantas membawa kekuatan itu." Aditya mencoba berbicara dengan tenang. "Aku tidak datang untuk melawanmu. Aku hanya ingin menjaga keseimbangan laut, seperti yang telah ditugaskan kepadaku." Namun, naga laut tidak mendengarkan. Ia menganggap Aditya sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Dengan raungan keras, makhluk itu melancarkan serangan. Gelombang besar menghantam Aditya, membuatnya terlempar jauh. Dalam hati, Aditya merasa ragu. Bagaimana ia, seorang manusia biasa, bisa melawan makhluk sebesar itu? Namun, suara Nyi Roro Kidul muncul di pikirannya. "Aditya, kau adalah penjaga. Gunakan kekuatanmu dengan bijak. Laut adalah sekutumu, bukan musuhmu." Aditya bangkit dan mulai memusatkan pikirannya. Ia mengangkat kerang hijau itu, yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dalam sekejap, ia merasakan kekuatan laut mengalir melalui tubuhnya. Ia tidak lagi merasa kecil di hadapan naga laut. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia berkata, "Aku bukan musuhmu. Aku adalah bagian dari laut ini, seperti halnya kau. Jika kau ingin menghancurkanku, kau juga akan menghancurkan keseimbangan yang kita jaga bersama." Kata-kata Aditya menggema di dasar laut. Naga laut tampak ragu untuk sesaat, tapi kemudian ia melancarkan serangan lain. Kali ini, Aditya tidak hanya bertahan, tapi juga melawan. Dengan bantuan kekuatan dari kerang hijau, ia menciptakan perisai dari air yang mampu menahan serangan naga laut. Setiap kali naga laut menyerang, Aditya menggunakan kekuatannya untuk mengubah serangan itu menjadi energi yang lebih besar, lalu mengembalikannya dalam bentuk gelombang besar. Pertarungan berlangsung lama, hingga akhirnya naga laut tampak kelelahan. Aditya, meskipun juga hampir kehabisan tenaga, tetap berdiri dengan teguh. Ia menurunkan tangannya dan berkata dengan tegas, "Aku tidak ingin menghancurkanmu. Aku ingin kita hidup berdampingan, menjaga laut ini bersama-sama." Naga laut memandang Aditya dengan tatapan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya seorang manusia, tapi seorang penjaga yang tulus. Perlahan, makhluk itu mundur dan menundukkan kepalanya. "Kau benar, manusia. Kau adalah penjaga yang sejati. Aku telah salah menilaimu." Setelah pertarungan itu, Nyi Roro Kidul muncul dengan cahaya kehijauan yang lembut. Ia mendekati Aditya dan tersenyum. "Kau telah berhasil, Aditya. Ujian terakhir ini bukan tentang kekuatan, tapi tentang keberanian dan hati yang tulus. Laut telah menerimamu sebagai bagian darinya, dan kini kau adalah penjaga sejati." Aditya merasa lega, tapi juga penuh dengan rasa tanggung jawab yang baru. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Keseimbangan laut dan daratan harus terus dijaga, dan ancaman bisa datang kapan saja. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak sendiri. Laut adalah sekutunya, dan Nyi Roro Kidul akan selalu ada untuk membimbingnya. Ketika Aditya kembali ke desanya, penduduk menyambutnya dengan penuh rasa hormat. Mereka tidak lagi melihatnya hanya sebagai pemuda biasa, tapi sebagai penjaga yang telah membawa harmoni antara manusia dan laut. Aditya tahu bahwa perjalanan ini telah mengubah hidupnya selamanya, tapi ia menerimanya dengan hati terbuka. Laut Selatan kembali tenang, tapi Aditya sadar bahwa kedamaian ini adalah tanggung jawab yang harus ia jaga. Dengan kerang hijau di tangannya, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melindungi keseimbangan ini, apapun yang terjadi. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.